Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Azura dengan NIM 20042196. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan organisasi pada badan publik, perspektif teori dan praktek oleh Robert Golembiewski. Yang pertama, latar belakang. Mengubah sikap atau nilai, mengubah perilaku, dan mendorong perubahan dalam struktur dan kebijakan merupakan 3 tujuan utama dalam program pengembangan organisasi. Sebaliknya, literatur reorganisasi dalam ilmu politik berorientasi pada konsep dan memberikan sedikit perhatian pada perubahan sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menerapkan konsep panutannya. Pada dasarnya, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang membutuhkan inovasi berkelanjutan, dan program pengembangan organisasi dimulai dengan menekankan pengembangan sikap, perilaku, dan keterampilan yang akan mendukung inovasi berkelanjutan tersebut. Yang kedua, ada tipe, yang terdiri dari 1. Program organization development yang khas dan jaringan temuan dan hipotesis yang mendasari. Meskipun beragam, program pengembangan organisasi bertumpu pada landasan konseptual yang serupa. Landasan ini beragam, termasuk temuan empiris yang relatif keras dan hipotesis yang masuk akal. Landasan pengembangan organisasi ini juga menentukan bagaimana seharusnya organisasi menjadi efektif, sehat, dan dapat diterima secara moral. Berdasarkan persiapan sosial dan psikologis, program pengembangan organisasi dapat berkembang secara beragam. Yang kedua, program organization development yang khas. Tujuan utama, hipotesis atau nilai yang mendasari program pengembangan organisasi yang menyiratkan beberapa tujuan umum, yang mana secara keseluruhan tujuan itu adalah untuk melepaskan potensi manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya, karakter. Yang pertama, akses berganda dibandingkan dengan bisnis internasional. Lingkungan publik di negara ini yang disirikan oleh David Truman yang disebut sebagai peluang yang tidak bisa untuk akses ganda terhadap banyak mengambil keputusan yang berwenang. Akses berganda, baik yang disengaja maupun tidak, selalu merupakan cara utama untuk membantu memastikan bahwa bisnis publik dilihat dari berbagai sudut pandang. Karakter yang kedua, dibandingkan dengan organisasi bisnis, arena publik dalam semua program pengembangan organisasi melibatkan banyak variasi individu dan kelompok dengan kepentingan, struktur penghargaan, dan nilai yang berbeda yang seringkali eksklusif. Karakter yang ketiga, garis komando. Dalam badan-badan publik dibandingkan dengan organisasi bisnis dan jasa, lebih cenderung dicirikan oleh persaingan, identifikasi, dan afiliasi. Di dalamnya, biasanya manajemen dipisahkan dari tenaga kerja hanya pada hierarki paling bawah. Selain itu, identifikasi umum dari semua tingkat manajemen seringkali ditekankan. Terlebih lagi, manajemen umumnya tidak menikmati keamanan kerja yang biasa didapat dari kontrak serikat pekerja. Karakter yang keempat, lemahnya hubungan antara tingkat politik dan karir sebagai akibat dari beragamnya ciri-ciri lingkungan kelembagaan publik. Selanjutnya, keterkaitan. Semua program pengembangan organisasi harus menekankan pada pengembangan antarmuka yang aktif, yaitu hubungan antara individu atau kelompok dengan nilai dan kepentingan yang berbeda. Masalah ini menjadi sangat rumit di lembaga publik yang menjalankan program pengembangan organisasi dan hanya mendapat sedikit perhatian secara konsep maupun praktik. Pola delegasi. Pelapisan tinjauan berbagai tingkat tidak hanya terjadi pada administrasi publik. Hal ini memang merupakan bagian dari teori organisasi yang diterima secara umum. Namun, hal ini didukung oleh kekuatan-kekuatan yang kurang lebih unik pada badan-badan publik yang cukup kuat untuk secara signifikan membatasi inovasi dalam melakukan sentralisasi kebijakan dan desentralisasi operasi. Perlindungan terhadap kepentingan publik adalah salah satu faktor unik tersebut.
Misalnya, alasannya sudah tidak asing lagi bagi pejabat politik yang masa jabatannya pendek. Seringkali tidak dapat mengandalkan hubungan kepercayaan yang telah terjalin dengan personel di tingkat yang lebih rendah, dan mereka juga tidak memiliki kendali yang besar terhadap imbalan dan hukuman karir, seperti yang biasa terjadi di organisasi bisnis atau militer. Selanjutnya, kebiasaan legal atau hukum. Pola hukum menjadikan pendekatan terhadap tujuan pengembangan organisasi jauh lebih sulit dibandingkan di organisasi bisnis. Suatu pola pendelegasian administratif seringkali ditentukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya untuk memudahkan pengawasan oleh badan legislatif. Latar belakang kebiasaan legal atau hukum ini mempersulit pendekatan nilai-nilai pengembangan organisasi. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai tujuan pengembangan organisasi di atas mungkin bertentangan dengan kemungkinan bahwa relokasi tanggung jawab dalam satu lembaga sangat dianggap mempunyai implikasi sistem secara keseluruhan, dengan konsekuensi yang mempersulit pembuatan penyesuaian lokal. Selanjutnya, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman yang dimaksud di sini dapat berkaitan dengan keamanan nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh kegelisahan umum yang lahir dari kebutuhan untuk membuat keputusan-keputusan penting yang hasilnya tidak akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, personil lembaga diberikan pelatihan kepekaan yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dalam bersikap terbuka mengenai emosi atau reaksi positif dan negatif. Selanjutnya, prosedur, peraturan, dan kehati-hatian. Jika personal lembaga yakin bahwa heuristik tertentu memberikan solusi yang cukup baik, keyakinan ini mungkin bertentangan dengan kebutuhan lain dan terutama Kongres untuk pengendalian eksternal. Misalnya, pemeriksaan sampel voucher diterima secara luas sebagai pendekatan administratif yang cukup efisien jauh sebelum publik terkait di Kongres dan kantor akuntansi umum mengakui hal tersebut sesuai untuk tujuan pengendalian mereka. Terdapat beberapa alasan-alasan yang baik untuk mendukung bias terhadap keteraturan, prosedural, dan kehati-hatian dalam lembaga-lembaga publik, dan hal ini bahkan lebih buruk lagi bagi tujuan pengembangan organisasi. Misalnya saja, bias tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tujuan OD yang berupaya untuk membantu para manajer mengelola berdasarkan praktik masa lalu atau berdasarkan tujuan yang tidak masuk akal bagi bidang tanggung jawab seseorang. Selanjutnya ada manajer profesional. Konsep ini kurang berkembang di masyarakat dibandingkan di arena bisnis. Tujuan dari akar tunggang ini mempunyai dampak yang besar. Misalnya saja, untuk sedikit menyederhanakan perhatian federal yang besar terhadap pelatihan yang telah lama tertunda oleh anggapan legislatif Briglaswordian, bahwa karena dinas federal mempekerjakan orang-orang yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan spesifik yang membuat mereka dipekerjakan, maka tidak ada perlu mengeluarkan uang untuk pelatihan.